Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai buat kalian semua, dalam situasi seperti sekarang ini, tetap atuhi anjuran pemerintah, jaga jarak aman, tetap di rumah saja, jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu bahagia. Peraturan pemerintah demi kebaikan kita bersama. Yes. G30S PKI adalah gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh para anggota PKI yang dilakukan pada malam tanggal 30 September 1965 menjelang 1 Oktober 1965 yang bertujuan untuk mengganti ideologis Pancasila menjadi komunis. Pada saat 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Namun, pada saat malam naas itu, pada 1 Oktober 1965 dini hari, 6 jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pegawai istana, yakni Cakrabirawa, yang dianggap loyal kepada PKI yang pada saat itu dipimpin oleh Letkol Untung, Panglima Komando Strategi Angkatan Darat, Maijen Soeharto, atau yang dikenal dengan Mayor Jenderal Soeharto. Dan bahkan peristiwa besar ini dituangkan ke dalam sebuah film G30S PKI untuk mengenang tragedi berdarah dan pelajaran bagi Indonesia. Jam 7 pagi, Radio Republik Indonesia menyiarkan sebuah pesan yang berasal dari Untung Syamsuri, Komandan Cakrabirawa, bahwa G30S PKI telah berhasil diambil alih di beberapa lokasi strategis Jakarta beserta anggota militer lainnya. Mereka bersikeras bahwa gerakan tersebut sebenarnya didukung oleh CIA yang bertujuan untuk melengsarkan Soekarno dari posisinya. Yang pertama adalah Jenderal TNI Ahmad Yani. Cerita pahlawan revolusi pertama dari Jenderal TNI Ahmad Yani. Ia merupakan Panglima Angkatan Darat ke-6 di era Presiden Soekarno. Ahmad Yani lahir pada 19 Juni 1922. Jenderal Ahmad Yani dibunuh di rumahnya di Jalan Latuharhari, nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat pada 1 Oktober 1965. Yang kedua, Letnan Jenderal Anumerta Suprapto. Letnan Jenderal Anumerta Suprapto juga menjadi 7 anggota revolusi karena menjadi korban G30S PKI. Ia yang lahir 20 Juni 1920 ini juga sempat berhasil meredam pemberontakan PKI di berbagai wilayah. Yang ketiga adalah Letnan Jenderal MT Haryono. 7 pahlawan revolusi selanjutnya adalah Letnan Jenderal MT Haryono. Sebelum tewas di tangan PKI, ia sempat berusaha kabur, tetapi kelompok tersebut melepaskan beberapa tembakan ke tubuhnya. Yang keempat adalah Letnan Jenderal S. Parman. Letnan Jenderal S. Parman dijemput di rumahnya oleh pasukan berseragam Cakrabirawa pada pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ia dimasukkan ke dalam truk dan kemudian ditembak mati sebelum dibuang ke lubang buaya. Yang kelima adalah Mayor Jenderal D.I. Panjaitan, korban dari peristiwa G30S PKI lainnya yang menjadi 7 pahlawan revolusi adalah Mayor Jenderal D.I. Panjaitan. Ia dijemput dan menyerahkan diri oleh gerombolan PKI, setelah itu ditembak mati untuk dibuang bersama korban lainnya. Yang keenam adalah Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Penangkapan Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo oleh gerombolan PKI dilakukan dengan alasan mendapat panggilan dari Presiden Soekarno. Namun, ia malah dibawa ke markas PKI dan ditembak mati. Yang ketujuh
adalah Kapten Birga Tendean. Terakhir, 7 pahlawan revolusi adalah Kapten Birga Tendean. Ia menjadi korban yang salah sasaran oleh PKI karena sasaran utama adalah Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution, Ade Irma Suryani Nasution, yang lahir 19 Februari 1960 dan meninggal 6 Oktober 1965 pada usianya yang masih 5 tahun. Ia adalah putri bungsu Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Ade terbunuh dalam peristiwa gerakan 30 September yang berusaha untuk menculik Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Ade yang berumur 5 tahun tertembak ketika berusaha menjadi tameng ayah. Janji bakti. Nama saya Sugibin, lahir di Yogyakarta tanggal 12 bulan Juni tahun 1939. Saya adalah anggota KKUAL tanggal 30 September kurang lebih jam 5 pagi sudah diberitahu melalui RRI Jakarta bahwa banyak jenderal yang dibantai atau dimuh, istilahnya begitu. Ya waktu itu memang ya malam itu juga memang ya kita nggak mengira kalau di Jakarta ini sudah banyak pasukan-pasukan yang berpakaian macam-macam. Ada apa? Kita sudah nggak mengira kok. Ya tahu-tahu itulah istilahnya pecahnya G13 waktu itu tanggal 30 itu. Pada tanggal 3 Oktober di Jalan Perapatan Pusat Marinir ini ada tamu dari Angkatan Darat yang namanya Kapten Sukendar. Itu mencari orang-orang yang bisa melaksanakan tugas pengambilan jenazah di Lubang Buaya. Rupanya ini juga memang sudah diminta oleh Pak Harto. Pak Harto waktu itu Panglima Kostrat ya, gitu ya, gitu. Setelah kita nyampe di dalam, kita turun kemudian di briefing sebentar ya oleh para perwira, dokter terutama dokter ngomong kalau ini susah diambil secara wajar ya gitu. Nanti boleh diikat, tetapi tidak boleh diikat leher, tangan, kaki atau badan boleh. Kita turun bawa tali ya, juga tali jalan, juga tali untuk mengikat jenazah. Tadinya yang untuk mengikat ijazah sama jalan itu lain ya, lebih kecil yang untuk ijazah. Tapi yang kita turun, kita merambat tali. Juga dibantu dari atas. Turun itu kita dibantu orang-orang atas itu turun. Begitu naik juga kita ditarik kok. Kalau kita sendiri, waduh kehabisan tenaga, jelas itu. Ya, begitu turun mengikat, naik, setelah yang ngikat tadi naik sampai di atas, itu ditarik rame-rame orang banyak. Betul, orang banyak, rame-rame. Tidak hanya satu orang, banyak orang. Setelah naik sampai di atas, Angkatan Darat lah yang tahu itu siapa. Tahu, langsung dimasukkan ke peti. Yang pertama Pak Tendean, untuk yang kedua yang diambil oleh Angkatan Darat ini, itu Esparban kalau tidak salah itu ya. Terus kalau yang ketiga sampai yang keenam saya nggak ingat. Tapi memang ada jenazah ganda sekaligus angkat itu dua pedot talinya. Itu ada. Saya juga begitu nggak ingat. Yang terakhir saya ingat itu penjahitan. Jenderal ini berpakaian macam-macam. Ada yang pakaian preman, ada yang pakaian lengkap masih dinas dengan ada pangkatnya. Ya, para jenazah itu.
Yang preman nanya Pak Yani pakai piyama, pakaian tidur itu. 7 mayat ini utuh, tidak ada yang istilah dicukil, dipotong dan sebagainya. Tidak ada. Film sudah lain lagi. Mungkin film ini sudah ditambah-tambah lagi. Ya. Tapi film itu sudah nggak sesuai dengan keadaan yang waktu itu. Ya rasanya sudah ditambah yang macam-macam. Menurut pikiran saya, hati saya, kok sekejam itu manusia? Begitulah. Saya hanya begitu aja. Sekejam itulah manusia. Respon masyarakat ya begitulah. Kok sekejam itu, sekeji itu manusia dengan manusia. Begitu. Pada masa kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah pemuda Indonesia yang merupakan mantan anggota unit Tokomo Kosakutai dari pasukan pembela tanah air didasari kebutuhan untuk mengamankan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia mengusulkan kepada Presiden Soekarno untuk membentuk suatu pasukan militer tetap dan berfokus kepada pengamanan Presiden Republik Indonesia. Resimen Cakrabirawa terdiri dari prajurit terbaik, gabungan-gabungan dari 4 angkatan bersenjata, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Cakrabirawa adalah satuan tentara nasional Indonesia yang didirikan khusus untuk mengamankan Presiden Republik Indonesia. Secara keorganisasian, Cakrabirawa di bawah kendali Dinas Rahasia Republik Indonesia. Karena itu saya tidak berani menyebutkan nama-nama perwira yang berpikiran maju atau penjelasan detail lainnya sehubungan dengan pertanyaan yang terakhir. Secara umum saya berani menyatakan bahwa pengaruh partai di kalangan angkatan bersenjata umumnya dicerminkan oleh kekuatan partai di daerah itu. Jadi pengaruh kita di Jawa adalah baik, kecuali di daerah Jakarta Raya, dan yang terbaik adalah di Jawa Tengah. Kecuali itu, ada faktor yang menguntungkan kita. Karena ada ketidakkompakan di kalangan Dewan Jenderal, yaitu antara Nasution dan Yani, tentang waktu pelaksanaan perebutan kekuasaan. Sementara Alri dan Akri dapat kita netralisir karena kedua angkatan ini sedang sibuk dengan urusan inter mereka sendiri. Sementara Auri akan membantu memberikan fasilitas. Maaf, interupsi. Apakah ketua berpendapat suatu aksi akan dapat sukses kalau aksi itu hanya dilakukan di Jawa saja? Terima kasih. Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Lihatlah PRRI Permesta yang praktis telah menguasai beberapa pulau di luar Jawa. Karena Jawa tidak mereka tarik, maka akhirnya mereka gagal. Jadi Jawa adalah kunci. Sebagai generasi penerus bangsa, menghidupkan Pancasila di tengah-tengah masyarakat justru lebih penting lagi karena berdampak kuatnya ideologi Pancasila dalam kehidupan masyarakat, sehingga paham komunis akan dapat ditangkal dengan sendirinya. Generasi muda Indonesia harus jelas dalam memahami sejarah terkait gerakan 30 September 1945. Paling tidak generasi muda mau berpikir kritis melalui pembelajaran sejarah PKN, IPS di sekolah. Bahkan peristiwa itu benar-benar terjadi dan melibatkan banyak pihak, seperti Partai Komunis Indonesia, TNI, dan CIA.